tahu rijalul hadis, ya at-ta'dil wa tajrih, itu ngerti. Ilmu hadis paham semuanya. Di samping materi hadis dan juga ulumul hadis itu harus paham. Itu untuk menjadi mujtahid. Yang ketiga, menguasai persoalan-persoalan yang telah disepakati ulama. Masalah ini sudah ada ijma' ulama. Kalau sudah ijma' ulama, ya sudah. Kalau sudah sepakat ulama, konsensus ulama, tidak usah dipersoalkan lagi. Ya. Yang keempat, memahami qiyas serta dapat menggunakannya dalam usaha menghasilkan sebuah hukum. Qiyas itu menganalogikan satu peristiwa ke peristiwa yang lain karena ada ilat yang sama. Contoh, Pak, apa hukumnya narkoba? Haram. Ada enggak di Al-Quran ayat khusus yang menerangkan masalah narkoba? Enggak ada. Innama narkoba, ada enggak? Enggak ada. Tapi kenapa narkoba ini diharamkan? Karena ada ilat. Apa ilatnya? Memabuk. Ada enggak yang sama? Yang memabukkan itu yang haram? Ada enggak? Apa itu? Khomer. Nah, khomer itu memabukkan, ilatnya khomer itu haram, ilatnya karena memabukkan. Maka narkoba dikiaskan dengan khomer karena ilatnya, sebabnya sama-sama memabukkan. Itu faham, itu kias. Menganalogikan dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain yang sudah ada landasan hukumnya karena ada ilat sebab yang sama. Faham untuk itu? Ya, tentang kias. Yang keenam, memahami serta menghayati tujuan utama pemberlakuan hukum Islam, yaitu maqasidus syariah. Faham terhadap maqasidus syariah. Tujuan syariat ini untuk apa? Hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul mal, hifdzul ard. Ya, itu tujuan agama. Tujuan syariat, menjaga agama, menjaga harta, menjaga darah, menjaga kehormatan. Ini tujuannya, ngerti terhadap maqasidus syariah. Bahwa tujuan hukum Islam adalah ya merupakan rahmatan lil alamin yang berpusat pada usaha untuk menjaga perkara daruriyat yang pokok dan hajiat yang sekunder dan juga yang tahsiniyat yang sifatnya adalah taisir dan keindahan. Tahu, oh ini tujuannya untuk memang hajat manusia yang pokok. Gak gampang jadi mujtahid itu. Yang ketujuh, mempunyai pemahaman serta metodologi yang dapat dibenarkan untuk menghasilkan keputusan hukum. Ada metodologinya, caranya, itu jadi mujtahid. Yang kedelapan, mempunyai niat serta akidah yang benar. Ya, dengan kata lain tujuannya bukan mengajar dengan mencari pangkat dan lain-lainnya. Ini merupakan upaya agar supaya dia jadi mujtahid. Kadang-kadang anak sekarang baru belajar Islam, ikut pelatihan mentoring 3 hari, baca Al-Qur'annya belum fasih, sudah langsung mau jadi mujtahid. Sudah, saya nggak usah tanya kepada ulama, langsung istihad Quran hadis, pegang Quran terjemahan, hadis terjemahan, disimpulkan sendiri, yang nggak sama laisa minna. Ada nggak yang begitu, Pak? Ada enggak? Ada sebagian. Kadang-kadang baca Al-Quran belum fasih, bahasa Arabnya la dengan na'am doang. Harus tahu ilmu sorof, ilmu nahu, ilmu balaghah, ilmu mantiq. Itu untuk jadi mujtahid. Makanya di zaman sekarang ini, tahun 2014 ini,
kami tidak menemukan satu orang yang diakui oleh dunia Islam sebagai mujtahid mutlak. Gak menemui. Mungkin kalau yang ngaku, banyak yang ngaku itu. Tapi yang diakui, gak nemu itu. Coba ulama-ulama yang kita kenal, itu bermadhab mengikuti ulama yang lain. Seperti Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama yang ahli fikih dari Syria. Beliau itu bermadhab Syafi'i, tidak bukan mujtahid. Waktu beliau itu mempunyai kitab yang paling lengkap sekarang itu untuk fikihnya. Namanya kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi masih juga tidak menjadi mujtahid, masih ikut ulama madhab. Syekh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Saudi Arabia, beliau tidak mengaku mujtahid. Beliau masih mengaku bermadhab Hambali. Nah, kadang-kadang anak yang belajar Islam baru dapat 3 hari, baca Al-Quran belum bisa, sudah mengaku mujtahid. Akhirnya banyak mujtahid gadungan. Nggih napa nggih? Wonten napa wonten? Nah, itulah makanya perlu persyaratan untuk jadi mujtahid. Sehingga ada mujtahid mutlak, ada mujtahid muqayyad, ada mujtahid fil madhab, ada mujtahid fil ra'i. Banyak tingkatan mujtahid. Kalau ijtihad tidak bisa, kelompok yang kedua adalah ittiba. Ikut pendapat ulama-ulama mujtahidin, tapi tahu dalil dan alasannya. Kenapa jenengan kalau subuh pakai kunut? Tahu dalilnya? Ibu-ibu tahu nggak dalilnya, Bu? Sumerak dapat boten? Boten. Ya pakai kunutan, Kemayoran melok kunutan. Seharusnya kalau mutabi Pak tahu kenapa kok kunutan itu dalilnya. Nah? Ya nggak tahu ya, pokoknya norok buntek. Awalnya, maaf, ada orang mu'alaf baru masuk Islam, gak bisa baca Al-Fatihah, gak bisa baca surah, ya ikut saja. Apa yang baca? Allah, Allah. Boten nopo-nopo untuk awal.